Sejarah kelam 100 tahun bangsa Yahudi diusir dari Eropa. Rangkaian sejarah panjang yang berkaitan dengan hubungan masyarakat Eropa dengan kaum Zionis Yahudi selama 100 tahun yang lalu. Tahun 1080. Diusir dari Prancis. Tahun 1098. Diusir dari Republik Ceko. Tahun 1113. Diusir dari Kievan Rus Vladimir Monomach. Tahun 1113, terjadi pembantaian orang Zionis Yahudi di Kiev. Tahun 1147. Diusir dari Perancis. Tahun 1177. Diusir dari Italia. Tahun 1188. Diusir dari Inggris. Tahun 1198. Diusir dari Inggris. Tahun 1290. Diusir dari Inggris. Tahun 1298. Diusir dari Swiss, 100 orang Zionis Yahudi dieksekusi dengan cara digantung. Tahun 1306. Diusir dari Perancis, 3.000 orang Zionis Yahudi dibakar hidup-hidup. Tahun 1360. Diusir dari Hongaria. Tahun 1391. Diusir dari Spanyol, 30.000 orang Yahudi dieksekusi dan 5.000 dibakar hidup-hidup. Tahun 1394. Diusir dari Prancis. Tahun 1407. Diusir dari Polandia. Tahun 1492. Diusir dari Spanyol. Undang-undang melarang orang Yahudi memasuki negara itu selamanya. Tahun 1492. Diusir dari Sisilia. Tahun 1495. Diusir dari Lituania dan Kiev. Tahun 1496. Diusir dari Portugal. Tahun 1510. Diusir dari Inggris. Tahun 1516. Diusir dari Portugal. Tahun 1516. Undang-undang di Sisilia mengatakan, orang Yahudi hanya boleh tinggal di ghetto. Tahun 1541. Diusir dari Austria. Tahun 1555. Diusir dari Portugal. Tahun 1555. Undang-undang dikeluarkan di Roma, orang Yahudi hanya boleh tinggal di ghetto saja. Tahun 1567. Diusir dari Italia. Tahun 1570. Diusir dari Jerman, Brandenburg. Tahun 1580. Diusir dari Novgorod, Ivan yang mengerikan. Tahun 1592. Diusir dari Perancis. Tahun 1616. Diusir dari Swiss. Tahun 1629. Diusir dari Spanyol dan Portugal, Philip keempat. Tahun 1634. Diusir dari Swiss. Tahun 1655. Diusir dari Swiss. Tahun 1660. Diusir dari Kiev. Tahun 1701. Diusir total dari Swiss, Dekrit Philip kelima. Tahun 1806. Ultimatum Napoleon. Tahun 1828. Diusir dari Kiev. Tahun 1933. Diusir dari Jerman, dan terjadilah genosida terhadap Zionis Yahudi secara besar-besaran. Rangkaian sejarah panjang ini berkaitan dengan hubungan masyarakat Eropa dengan orang-orang Yahudi selama 1000 tahun terakhir ini. Pertanyaannya, kenapa sekarang ini negara Eropa banyak yang membantu Yahudi memerangi Palestina? Jawabnya, karena, jika kaum Zionis Yahudi kalah dan diusir dari Palestina, dikhawatirkan kaum Zionis Yahudi Israel akan melakukan eksodus dan mengembara lagi ke berbagai negara Eropa seperti 100 tahun lalu. Karena bangsa Eropa tahu, di setiap tempat kaum Zionis Yahudi Israel berada, selalu membuat keributan, kerusakan dan kehancuran. Makanya, bangsa dan negara-negara Eropa bahkan PBB, mendukung dan membantu agar kaum Zionis Yahudi Israel bisa terus berada di Palestina, dan bahkan membiarkan membunuh, membantai dan genosida terhadap bangsa Arab khususnya Palestina. Sekedar mengingatkan, pada tanggal 14 Mei tahun 1948, negara Zionis Yahudi Israel didirikan, dengan dukungan penuh negara-negara Eropa yang telah mengusir mereka, khususnya Inggris. Hanya bangsa Palestina, yang mau menerima Zionis Yahudi Israel dan disambut sebagai saudara. Ternyata, air susu dibalas dengan air tuba. Dengan mengetahui sejarah ini, apakah Anda akan membiarkan kaum Zionis Yahudi Israel membunuh, membantai dan memerangi bangsa Palestina?
Boleh jadi yang menimpa negeri Palestina akan juga dialami negeri Zamrud Khatulistiwa ini. Semoga kita menyadari hal itu demi dan untuk kebaikan anak cucu nanti. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Kalau melihat gelagat dan sepak terjang oligarki dua dasawarsa terakhir, dalam penguasaan berbagai wilayah daratan dan atau perairan tepi pantai di berbagai sudut negeri, kemungkinan ekspansi itu bukanlah garis bawah hil yang mustahil, garis bawah akan terjadi tak sampai seperempat abad lagi. Ngeri.